Selamat sore dan salam sehat. Bertemu kembali pada mata kuliah Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan Perairan bagi mahasiswa semester 3 Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Pada perkuliahan minggu ini kita akan menginjak pembahasan modul 6 dengan topik perencanaan strategis untuk kebijakan strategis. Modul ini memperkenalkan pengelolaan strategis, formulasi strategi dalam pembuatan kebijakan, dan proses perencanaan strategis serta proses evaluasi strategi. Modul ini akan dibahas dalam 3 kali pertemuan sesuai agenda, yaitu minggu ini dan 2 minggu ke depan. Tujuan dari pembelajaran modul ini diharapkan mahasiswa mampu memahami pengelolaan strategis sebagai pendekatan pembuatan kebijakan strategis, memahami tentang strategi dan komponen pernyataan strategis, memahami proses perencanaan pengelolaan strategis, makna, langkah, dan komponennya beserta metode SWOT di dalam perencanaan strategis, kemudian memahami dan mendiskusikan proses evaluasi strategi sebagai tahapan akhir perencanaan strategis. Diskusi pada modul ini akan dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah pengertian pengelolaan strategis, pengertian strategi, komponen pernyataan strategis, proses perencanaan strategis, dan proses evaluasi strategi. Pada minggu ini kita akan membahas 3 materi, yaitu materi 1 sampai materi 3. Yang pertama, pengelolaan strategis. Pengelolaan strategis adalah pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaannya. Pada umumnya, pengelolaan strategis ini akan melibatkan penetapan tujuan, selanjutnya adalah menganalisis lingkungan strategis, baik berupa lingkungan kompetitif, atau disebut juga lingkungan eksternal, maupun lingkungan internal. Selanjutnya adalah membangun strategi dan memastikan pengelolaan telah mencakup strategi di seluruh organisasi. Pengelolaan strategis terdiri atas 2 aliran utama atau 2 pendekatan yang digunakan dalam perencanaan. Yang pertama adalah pendekatan preskriptif. Pendekatan preskriptif ini menguraikan tentang bagaimana strategi harus dikembangkan, di mana strategi yang dikembangkan ini melalui proses analitik, di mana semua ancaman dan peluang diperhitungkan, di samping tentu kekuatan dan kelemahan internal. Yang kedua adalah pendekatan deskriptif. Pada pendekatan deskriptif ini berfokus pada bagaimana strategi harus dipraktikkan atau diimplementasikan, dan lebih fokus pada tujuan yang telah dipandu oleh pedoman. Jadi fokus kepada tujuan. Berikutnya adalah tentang pengelolaan strategis. Seorang manajer harus mampu memiliki pengetahuan dan analisis menyeluruh tentang lingkungan organisasi dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Salah satu metode yang digunakan dalam perencanaan pengelolaan yang bersifat strategis adalah analisis SWOT. Analisis SWOT itu singkatan dari strength, weakness,
opportunities, dan threats, atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Analisis SWOT ini pada prinsipnya adalah strategi dikembangkan dengan cara memanfaatkan sebaik mungkin kekuatan pada organisasi dan sumber daya yang dikelola, meminimalkan kelemahan organisasi dan sumber daya yang dikelola, memanfaatkan peluang yang timbul dari lingkungan eksternal, dan tidak boleh mengabaikan ancaman. Hal-hal yang krusial dalam analisis SWOT adalah kemampuan dari suatu organisasi dan pemangku kepentingannya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh organisasi beserta peluang dan ancaman yang berada di lingkungan eksternal yang akan mempengaruhi suatu organisasi atau sumber daya yang dikelola. Berikutnya kita membahas materi kedua tentang pengertian strategi. Apa itu strategi? Di dalam suatu perumusan kebijakan tentu akan diikuti dengan strategi untuk mengimplementasikan suatu kebijakan. Strategi adalah tindakan yang diambil seorang manajer atau suatu organisasi untuk mencapai satu atau lebih dari tujuan pengelolaan sumber daya. Strategi juga dapat didefinisikan sebagai arah umum yang ditetapkan untuk organisasi atau lembaga dan berbagai komponennya termasuk pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya untuk mencapai keadaan yang diinginkan di masa depan. Nah, strategi ini tentu dihasilkan dari perencanaan strategis yang telah mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Jadi analisis SWOT tadi. Fitur-fitur dari strategi atau keadaan-keadaan dari perumusan strategi yang baik adalah strategi itu penting karena tidak mungkin untuk meramalkan masa depan. Tanpa tinjauan ke masa depan yang sempurna melalui analisis tadi, analisis lingkungan strategis, baik lingkungan eksternal maupun internal, organisasi harus siap untuk menghadapi peristiwa ketidakpastian. Nah, strategi ini berkaitan dengan perkembangan jangka panjang daripada operasi rutin, misalnya berkaitan dengan probabilitas atau peluang inovasi pengelolaan, pendekatan dan metode pengelolaan baru yang dikembangkan, atau target kondisi yang akan dikembangkan di masa depan. Nah, strategi dibuat untuk memperhitungkan kemungkinan perilaku pemangku kepentingan dan juga memperhatikan ancaman dari luar. Strategi dapat juga dikatakan sebagai peta jalan organisasi yang harus didefinisikan dengan baik, yang meliputi visi, misi, dan arah kebijakan organisasi atau lembaga. Nah, tujuan dari strategi adalah untuk memaksimalkan kekuatan yang dimiliki organisasi dan meminimalkan ancaman dari luar. Inilah tujuan dari perumusan strategi yang baik melalui analisis lingkungan eksternal dan internal, sehingga dapat memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan meminimalkan ancaman yang datang dari luar. Nah, strategi singkatnya adalah menjembatani kesenjangan antara di mana kita berada pada saat ini, ya, pada masa lampau maupun saat ini, past and present, dan di mana kita ingin berada di masa depan.
di mana kita ingin berada di masa depan atau future. Berikutnya adalah materi ketiga tentang komponen pernyataan strategis. Apa yang dimaksud dengan pernyataan strategis? Pernyataan strategis adalah arah organisasi yang jelas dan cetak biru atau blueprint ya untuk program dan kegiatan organisasi untuk tahun-tahun mendatang. Komponen utama dari pernyataan strategis yang pertama adalah maksud strategis pengelolaan sumber daya, yaitu adalah berkaitan dengan pernyataan tentang tujuan pengelolaan dan mengapa sumber daya harus dikelola. Nah, maksud strategis ini akan memberikan gambaran tentang apa yang harus masuk ke pengelolaan sumber daya dengan segera untuk mencapai visi pengelolaan. Jadi harus pertama dimulai dengan maksud strategis pengelolaan sumber daya. Misalnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Jadi harus ditetapkan tujuan pengelolaan dan mengapa sumber daya harus dikelola. Berikutnya adalah pernyataan visi. Visi ini menggambarkan impian atau aspirasi untuk masa depan. Sesuatu yang diinginkan di masa depan. Misalnya adalah visi Presiden dan Wakil Presiden ya, tahun 2020-2024, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, ini juga misalnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020 sampai 2024, yaitu terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ini adalah sebuah impian dan sebuah aspirasi untuk masa depan Indonesia, untuk masa depan kelautan dan perikanan Indonesia. Yang terpenting juga dari visi ini adalah potensi untuk melihat hal-hal di masa depan, untuk menjawab pertanyaan di mana kita ingin berada di masa depan, ya, untuk menjembatani kesenjangan di mana kita pada masa kini dan di mana kita ingin berada di masa depan. Nah, syarat-syarat pernyataan visi yang baik ya, dalam perumusan visi yang baik ini adalah visi harus jelas, tidak boleh ambigu, tidak boleh bermakna ganda. Visi harus selaras dengan budaya dan nilai-nilai organisasi. Ya, termasuk visi Indonesia itu harus sejalan selaras dengan budaya dan nilai-nilai Indonesia. Mimpi dan aspirasi harus rasional dan realistis. Artinya visi itu harus realistis dapat dicapai dan terukur. Kemudian pernyataan visi harus lebih pendek sehingga lebih mudah diingat. Ya, tidak perlu berpanjang-panjang. Dan yang terpenting adalah visi harus inspiratif dan menantang sehingga dia bisa menjadi inspirasi bagi semua pihak, bagi pemangku kepentingan untuk mencapainya. Nah, untuk mewujudkan visi, maka visi tersebut harus ditanamkan secara mendalam di dalam organisasi, dimiliki dan dibagikan oleh semua orang yang terlibat dalam organisasi. Sehingga ini disebut juga istilahnya visi bersama. Jadi harus tertanam
di dalam setiap orang, ya, sehingga bisa bersama-sama untuk mewujudkannya. Ya. Nah, jadi common vision seeking the common good, ya, jadi visi bersama untuk mencari kebaikan bersama. Yang ketiga adalah pernyataan misi. Nah, misi ini adalah tentang apa yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Sekarang punya impian atau punya aspirasi untuk masa depan. Sehingga diperlukan misi, yaitu apa yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, misi ini menjelaskan tugas utama yang harus dilakukan organisasi dalam mencapai tujuannya, sebagai landasan nanti dalam perumusan strategi. Jadi, misi ini menggambarkan apa yang dilakukan organisasi. Misalnya kemampuan saat ini, siapa yang dilayani, misalnya adalah pemangku kepentingan, dan apa yang membuat organisasi diadakan. Ini berkaitan dengan mandat, ya, alasan keberadaannya. Nah, pernyataan misi menjelaskan ruang lingkup kegiatan yang luas, capaian kinerjanya, dan teknologi yang digunakan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Misalnya adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, ya, misinya adalah meningkatkan taraf hidup nelayan. Ada beberapa fitur-fitur yang harus diikuti dalam perumusan pernyataan misi yang baik, atau syarat-syarat dari pernyataan misi yang baik, yaitu adalah pertama, misi harus layak dan dapat dicapai, harus cukup jelas, dimengerti, dipahami oleh semua pihak, harus menjadi inspirasi bagi pengelolaan, ya, staf dan masyarakat luas. Misi harus cukup tepat. Tepat di sini artinya tidak boleh terlalu luas dan terlalu sempit. Misi juga harus unik dan khas untuk meninggalkan dampak dalam pikiran semua orang. Jadi membekas dalam pikiran orang. Misi juga harus analitis, artinya harus menganalisis komponen kunci dari strategi. Dan misi harus kredibel, artinya dapat dipercaya oleh semua pemangku kepentingan. Berikutnya adalah tujuan dan sasaran. Tujuan dan sasaran ini menyangkut apa yang dilakukan untuk mewujudkan visi. Tujuan ini tentang keadaan masa depan yang diinginkan, yang dicoba dicapai oleh suatu organisasi. Tujuan juga menentukan secara khusus apa yang harus dilakukan jika suatu organisasi ingin mencapai visi atau misi. Beberapa syarat perumusan tujuan yang baik, yaitu pertama, tujuan harus tepat dan terukur. Tujuan adalah menangani masalah kritis dan signifikan. Tujuan juga harus realistis dan menantang. Ya. Tujuan harus dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan termasuk komponen finansial maupun non-finansial. Jadi ada kaitannya dengan kemampuan dari komponen finansial maupun non-finansial. Sedangkan sasaran adalah ini lebih spesifik dari tujuan yang ingin dicapai organisasi selama periode tertentu. Sasaran lebih bersifat kuantitatif, kalau tujuan bersifat kualitatif. Sasaran adalah merupakan dasar dari perencanaan, karena kebijakan yang dikembangkan dalam suatu organisasi itu bertujuan untuk mencapai sasaran. Nah, sasaran yang efektif adalah sasaran bukan tunggal untuk suatu organisasi, tapi bisa banyak.
Sasaran juga harus baik, jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi ada sasaran jangka pendek dan sasaran jangka panjang. Sasaran juga harus merespon dan bereaksi terhadap perubahan dalam lingkungan, sehingga dia harus fleksibel. Sasaran harus layak, realistis, dan operasional. Baik, jadi demikianlah materi kuliah hari ini. Kita akan ketemu pada sisi diskusi. Sampai ketemu, selamat sore. Terima kasih atas perhatiannya.